Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian IFA. IFA dari segi jenisnya bisa dibedakan berdasarkan dua pendekatan. Satu, berdasarkan pendekatan makhraj. Satu lagi, berdasarkan pendekatan sifat. IFA yang dibagi berdasarkan pendekatan makhraj menjadi tiga. Satu, ada IFA aqrab, artinya dekat. Dua, ada IFA ausat, artinya tengah atau pertengahan. Yang ketiga, ada IFA abad, artinya jauh. Kemudian satu lagi, IFA pembagiannya didasarkan pada pendekatan sifat. Ini dibagi menjadi dua. Ada IFA yang tafkhim, bacanya harus tebal, tafkhim itu tebal. Yang kedua, ada IFA yang tarkik, bacanya harus tipis. Itu dipengaruhi oleh sifat huruf masing-masing. Nah, pertanyaannya, apa bedanya antara IFA aqrab, ausat, abad? Begini, IFA ini kan sebetulnya turunan daripada hukum nun sukun atau tanwin kan? Itu nun sukun atau tanwin. IFA hakiki itu kan turunan daripada nun sukun dan tanwin. Berdasarkan makhraj dibagi menjadi tiga. Aqrab, apa tuh artinya aqrab? Aqrab artinya dekat. Dekat apanya? Dekat antara posisi makhraj nun dengan posisi makhraj IFA aqrab. Huruf IFA aqrab itu ta, to, dal. Dan ini posisinya dekat. Dekat dari mana? Dari nun, posisinya dari lisan, ujung lisan ke huruf ta, to, dal, itu dekat sekali. Tidak satu makhraj, tapi bertetanggaan. Dekat. Dekat, bahasa Arabnya disebut aqrab. Ada kita menyebut sahabat karib. Asalnya bukan karib, itu korib sebetulnya. Korib itu dekat. Nah, dekat posisi ujung lidah itu dekat. Iya. Di dekat posisi makhrajnya, posisi letaknya dekat. Ta, to, dal. Nah, jika ada nun sukun ketemu ta, nun sukun ketemu to, nun sukun ketemu dal, maka IFA aqrab. Nah, contoh, kuntum, ada nun sukun ketemu ta, berarti IFA aqrab. Kenapa aqrab? Karena jarak nun sukun ke huruf ta itu dekat. Nah, tuh. Yang kedua ada IFA ausat. Ausat secara terjemah artinya pertengahan. Maksudnya jarak antara nun sukun ke huruf ausat, IFA ausat itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, pertengahan. Kalau yang dekat kan tadi tak todal. Ini mah pertengahan. Ya. Contoh mana? Nun sukun ketemu sya, nun sukun ketemu sin, nun sukun ketemu da, banyak, ada 10. Ada 10 ya. Nah, gak usah menghafal yang ausatnya, hafalin aja yang akrab dengan yang abadnya. Ya, apa yang sedikitnya saja. Nah, sekarang kalau gitu kita loncat ke abad. Abad itu jauh. Abad itu jauh antara posisi atau letak nun sukun ke huruf abadnya. Huruf abad itu, IFA abad itu kop dengan kaf. Kop dan kaf. Kop dengan kaf kan di belakang lisan belakang. Kalau kita mah mendeklak-lakan, cakat-cakat-lakan Mbak Didi. Kop dan kaf. Sedangkan nun kan di depan. Contoh syai'in ko, berarti IFA abad. Huruf abad ada dua. IFA abad hurufnya ada dua. Qaf dengan kaf. Huruf IFA aqrab pada 3 ta, dal. Sisanya ausat yang 10. Itu ya. Jadi kalau dicek nun sukun menghadap huruf sya berarti IFA ausat. Nun sukun menghadap huruf wo berarti ausat.
nun sukun ketemu huruf zai Zai. berarti ifa ausat. Sat. Nun sukun Zai. ketemu do Zo. berarti ausat. Sat. Nun sukun ketemu to berarti To. to akrob. 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 Dekat. Dekat, jaraknya dekat. Betul. Akrob. Akrob itu karib atau korib, dekat. Itu ya. Jadi sampai itu terjawab pertanyaannya ya, Pak Pendi. Berikutnya bagaimana Cara bacanya. suara bacaannya kan begitu. Iya. Karena sebagian pemandu, sebagian para pengajar ini kalau menurut saya bukan keliru ya, jadinya kurang pas membedakan ifa akrob ausat abad itu berdasarkan pendekatan suara. Katanya suara akrob itu tidak terlalu jadi mendekati ke idhar, itu kurang pas. Itu kurang pas. Akrob baik ausat baik abad, suara ifanya samar nunnya tetap saja samar ang juga. Jadi juga. Jadi tidak perlu jadi begini. Contoh ing kuntum, ingnya kan ifa Ada. Kunnya ifa akrob. Dari ing dan kum sebetulnya suaranya tetap samar, namanya juga ifa. Ya kan? Samar nunnya. Maka suaranya begini. Ing tuh. Itu ifa yang berbeda. Ifa akrob yang satu lagi ifa abad. Tapi suaranya sama, tetap saja samar ang juga. Ya. Ing kuntum kan sama-sama saja ing. Nah, jadi baik akrob, ausat, abad, suara ifanya sama ang. Yang membedakan jadi akrob, jadi ausat, jadi abad itu bukan suara, tapi posisi makhrajnya. Ada yang jaraknya dekat, akrob, ada yang jaraknya tengah, ausat, ada yang jaraknya jauh, abad. Jadi itu pendekatannya makhraj. Nah, yang menentukan suara ifa tebal dan tipis adalah ifa berdasarkan pendekatan sifat. Nah, ada sifat huruf yang isti'la, yang ada sifat huruf yang istifal. Isti'la itu begini, para jemaah mudahnya begini. Semua huruf yang berbunyi o begitu ya, yang berbunyi o, yang terkesan itu sifat hurufnya isti'la. Contoh, ko kan isti'la. Po itu isti'la. Bo itu isti'la. Kemudian su itu isti'la. Nah, selain huruf yang punya suara o-oan itu, maka semuanya jadi kebalikannya, istifal. Turun. Bagaimana sifat ini mempengaruhi suara ifa? Begini, kalau yang isti'la huruf itu, maka ifanya menjadi tebal, tafhim namanya. Tapi kalau huruf ifa itu sifatnya istifal yang berbunyi a, kan semua istifal tuh, maka suara ifanya jadi tarki. Mari bedakan. Kok tadi isti'la, kira-kira ifanya akan menebal atau jadi menipis? Tebal. Jadi menebal. Nah, begini suara ifanya. Yang kodir. Contoh, bedakan. Kok kan harus isti'la, maka menebal suara ifanya. Syai'ing. Kalau syai'ing, ko atau ka? Maka jadi ka kalau itu mah, karena suara ingnya itu tipis. Syai'ing. Kalau tebal, karena ko-nya tebal, istilah akan jadi begini. Syai'ing. Ada beda tidak? Ada beda tidak? Ada. Ulang lagi. Saya coba jernih dulu. Saya dulu. Biar bisa dibedakan. Syai'ing. Syai'ing. Jadi ko ke depannya. Nah, karena yang dihadapinya huruf ko. Coba kalau ini syai'ing, ko atau ka bakal ke depannya. Bakal syai'ing kadir begitu. Nah, jadi sifat huruf itu akan menentukan suara ifat. Bisa jadi tafhim, bisa jadi tarkib, bisa tebal, bisa tipis. Itu. Allahu a'lam.